termasuk juga yang diambil si Darmawan Salihin ini. Menjadi pertanyaan, kenapa ini bisa ada di tangan Darmawan Salihin? Tentu jadi bertanya, kita minta tadi asal usulnya CCTV dari mana? Nggak ada yang bisa menunjukkan, saksi pun nggak ada. Tapi pertanyaan kita, kenapa itu ada di tangan Darmawan Salihin? Padahal isi CCTV yang ada di Oliver. Kalau itu diambil oleh penyidik, kenapa bisa di tangan Darmawan Salihin? Dan itu pengakuan dari Darmawan Salihin yang ada dalam rekaman pembicaraan wawancara antara Darmawan Salihin dengan Karni Ilyas. Dan itu fakta yang dipersoalkan. Ya, memang selalu begitu kan. Mungkin Tuhan memberikan jalan kepada Jessica, kok tiba-tiba dia keluarkan. Kalaulah dulu itu dikeluarkannya, bahwa memang itu sudah terpotong-potong, pasti hakim membebaskan Jessica. Pasti. Kalau dia bilang, Pak, itu nggak asli lagi karena buktinya ada di tangan saya, itu nggak asli lagi dan tidak lagi kronologinya sama. Jadi kalau satu peristiwa terpotong-potong, puzzle-nya hilang kan? Nah, Rismond juga nanti akan menjelaskan bahwa ada satu jam tertentu ketika siapa yang menyiapkan makan apa minuman? Agus Riono dan yang buat itu Rangga. Nah, di situ di proses Rangga membuat kopi itu ada terhilang juga beberapa CCTV-nya. Jadi ada peristiwa-peristiwa sebenarnya yang ada, tapi oleh Rismond mengatakan ini hilang nih, gitu, terhilang dia. Kenapa? Kalaulah itu muncul, mungkin kita tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Apakah memang kopi itu waktu di baristernya sudah ada suatu racun? Apakah di Agus Riono? Tapi dengan hilangnya peristiwa ini menjadi cukup dugaan buat kita untuk membuktikan bahwa bukan Jessica yang melakukannya. Jadi ini salah satu. Tapi peristiwa ini ada 37. Saya tidak mungkin perlu jelaskan di sini 37-nya, tapi cukup bagi kita untuk meyakini bahwa CCTV itu adalah sudah ada, kami sudah ada hasil rekayasa berdasarkan keterangan Rismond, dan mudah-mudahan ini kami bisa buktikan di dalam persidangan. Atau kalau terkait otopsi gimana? Nah, kedua, di samping novum tadi, kami juga mengajukan alasan kekeliruan hakim. Begini ya, ini saya minta ini juga wartawan bisa menyebarluaskan informasi ini, karena hanya dalam kasus Jessica inilah ada dituduh dia bersalah melakukan pembunuhan dengan racun tanpa korbannya tidak diotopsi. Semua pembunuhan di Republik ini pasti diotopsi. Kasus Sambo itu juga Brigadir J juga diotopsi. Kasus Vina yang 2016 pun itu juga dilakukan otopsi. Yang lain-lain juga dilakukan otopsi. Yang kemarin juga yang korban-korban ya Vina dan juga yang penjual goreng dan sebagainya, semuanya diotopsi. Pertanyaan saya, kenapa hanya satu-satunya Jessica dihukum tanpa otopsi ini? Adil nggak ini? Adil nggak? Kenapa? Nah, oleh karena itulah saya sebagai pengajar, saya mengajar kepada mahasiswa saya. Setiap mahasiswa saya bertanya, apakah otopsi mutlak diperlukan terhadap pembuktian mayat yang seseorang yang mati di luar sakit, tapi mati tiba-tiba apalagi dengan racun, apakah diperlukan otopsi? Saya selalu katakan mutlak diotopsi. Dan tanpa otopsi tidak ada case, no case ya, without otopsi. Karena otopsi itu dipakai untuk alat untuk pembuktian di pengadilan, ya kan? Nah, oleh karena itu sampai sekarang Mahkamah Agung kami sudah meminta berkali-kali di dalam memori kami hendaknya membuat suatu keputusan. Apakah memang otopsi itu mutlak diperlukan? Apakah otopsi ini boleh tanpa diotopsi bisa dinyatakan dia mati karena racun? Dan diketahui pula lagi matinya karena sianida. Ini buat kita mungkin biasa, tapi bagi hukum, bagi keadilan ini sangat penting. Jadi karena ini tidak dipertimbangkan oleh hakim di dalam pertimbangannya, kami menganggap ini hal yang baru. Kami menuntut untuk memintalah appeal lah ya kepada Mahkamah Agung, buatlah putusan.
Kalau hakim Mahkamah Agung mengatakan nggak apa-apa tanpa otopsi bisa dinyatakan dia mati karena racun, itulah putusan hakim. Ya kan? Walaupun kalau memang harus dengan otopsi, bebaskanlah Jessica. Karena dia tidak pernah, korbannya tidak pernah diotopsi. Bayangkan orang mati tiba-tiba di sana. Lantas hakim mengatakan dia itu mati karena racun, dan dia tahu pula itu adalah racunnya sianida tanpa diotopsi. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, ini salah satu yang kami perjuangkan. Kedua, juga kami punya bukti, dan mudah-mudahan kami ini bisa diizinkan membuka di persidangan. Itu jumlah kopi sisanya kopi yang ada dicek di Mabes Polri itu sesungguhnya itu tidak cocok lagi dengan aslinya. Kami ada hitungan-hitungannya, dan kami sudah membeli gelas yang sama dengan itu, dan kami akan bisa buktikan nanti bahwa itu adalah melebihi. Jadi kalau dicek kembali, sisa itu tidak mungkin seperti itu. Ya, dan itu kita menjadi alasan kita untuk PK. Nah, ketiga yang paling sangat penting adalah ketika Jessica dituduh melakukan pembunuhan, Mirna dibawa ke rumah sakit, kemudian dokter memeriksa cairan di lambungnya 70 menit setelah Mirna meninggal. Ya kan, setelah Mirna meninggal, ternyata hasilnya adalah negatif sianida. Tidak ada sianida di lambungnya 70 menit setelah dia meninggal. Ya. Tapi coba bayangkan, berarti kan negatif sianidanya. 3 hari kemudian, setelah diformalin, bahkan akan mau dikubur lagi nanti Mirnanya, diperiksa kembali lambungnya, dinyatakan ternyata ada sianida 0,2 miligram. Pertanyaannya, mungkin nggak dari tiada menjadi ada? Orangnya udah mati. Kalau orangnya sudah mati, maka dari adanya, kalau ada tadinya di sana sianida, bisa hilang karena sudah mati karena waktu. Tapi kalau umpamanya dia sudah mati, di sini adalah sianidanya tidak ada, diperiksa 70 menit, 3 hari kemudian kok ada, itu dari mana jalannya? Bagaimana bisa dari tiada menjadi ada? Nah, inilah yang gak pernah dijawab oleh Mahkamah Agung. Jadi kami meminta Mahkamah Agung, tolong jelaskan apa pendapat Mahkamah Agung tentang ini. Apakah Mahkamah Agung percaya bahwa orang sudah mati bisa bertambah cairan di tubuhnya dari luar, atau dari mana? Bisa dijelaskan. Karena di dalamnya waktu 70 menit tidak ada sianida itu. Kok tiba-tiba 3 hari kemudian jadi ada? Dari mana? Nah, itulah yang ingin kami jelaskan.